Selalu sehat kan? Ayo dijawab nanti ya. Pak Wawan bertanya, nanti kalian menjawab ya. Oke. Mana suaramu? Dijawab. Oke, sekarang mana semangatmu? Jawab. Mana senyumanmu? Nah, nanti dijawab ya. Harus dijawab dong biar semangat. Oke, anak-anak, bagaimana kabarmu pagi ini? Bagaimana, sudah siapa yang sudah mandi? Ayo tunjuk tangan nanti yang sudah mandi. Pak Wawan sudah. Ayo, siapa lagi yang sudah? Nanti tunjuk tangan ya. Bagaimana kabarmu? Selalu sehat kan? Nah, alhamdulillah sehat Pak Wawan dan juga bu guru yang lain. Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau gitu pada kesempatan pagi hari ini Pak Wawan kan sudah menyapa kalian semua. Nah, nanti Pak Wawan akan menerangkan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab Allahumma sholli alaihi. Ayo 1, 2, 3. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan. Anak-anak mau membaca sholawat. Nah, nanti anak-anak juga pasti Pak Wawan ajak untuk bersolawat. Solawatnya apa toh Pak Wawan? Siapa yang tahu? Ayo. Solawatnya adalah solawat kisah sang Rasul. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Nah, ini nanti kalian Pak Wawan ajak untuk melihat video juga. Nah, ya tepuk tangan. Nanti semangat ya. Lah, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah sebagai nabi kita. Nabinya anak-anak adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jawabnya seperti itu ya. Ram dulu Pak Wawan ya. Nanti harus menjawab. Salam itu WAJIB dibaca wa. Nah, pinter hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dijawab. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak Wawan akan membacakan dalil tentang kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jawab Allah bersama-sama. 1, 2, 3. Allah. Tepuk tangan. Nah, artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangannya pada hari kiamat.
dan yang banyak mengingat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini sudah jelas anak-anak. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an. Kitab suci kita apa? Al-Qur'an. Nah, di dalam jelas sudah dalam Al-Qur'an itu tadi sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyanyi dulu ya biar semangat. Tepuk tangannya dulu. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, dijawab nanti ya. Oke, biar semangat. Oke, bersama-sama nanti menirukan Pak Wawan yang sedang bersolawat. Solawatnya kisah sang Rasul. 1, 2, 3. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. 2 kali. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri abdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi Oke, langsung rapnya ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. 2 kali. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bersama-sama sekali lagi yang kompak ya. Nanti harus menirukan Pak Wawan. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. 2 kali. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. 2 kali. Fi layalil maulidi. Nah, itu tadi anak-anak ya. Kita sholawat kisah sang Rasul. Tepuk tangannya dulu. Oke, hebat semua, luar biasa, jos. Salam.
Nah, sekarang waktunya apa kira-kira ya? Nah, sekarang waktunya adalah melihat video tentang kisah sang Rasul. Nah, nanti anak-anak harus menyimak. Nabi Muhammad adalah nabi kita yang terakhir. Beliau adalah utusan Allah yang sangat taat dan baik kepada sesama. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Pada saat itu, mereka semua tinggal di kota Mekah. Tahu tidak teman-teman, ternyata jarak antara Indonesia dan Mekah sangat jauh sekali, sekitar 8.388 km. Jadi, kalau kita hendak pergi ke Mekah, alat transportasi yang paling cepat untuk saat ini kita pakai adalah dengan menggunakan pesawat. Ketika Bunda Aminah sedang mengandung, Ayah Abdullah hendak pergi berdagang bersama orang-orang Mekah yang lain untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari mereka. Setelah persiapan selesai, Ayah Abdullah dan teman-temannya segera berpamitan dengan keluarga masing-masing. Mereka segera melakukan perjalanan ke negeri yang sangat jauh yang bernama Negeri Syam. Karena di Negeri Syam banyak orang yang akan membeli barang dagangan mereka. Mereka melakukan perjalanan ini selama berminggu-minggu dengan menggunakan unta dari pagi hingga petang. Terkadang mereka berhenti untuk beristirahat. Namun, ketika baru sampai di Madinah, Ayah Abdullah ditakdirkan oleh Allah jatuh sakit dan wafat di sana. Kabar bahwa Abdullah telah wafat membuat Aminah dan Abdul Muthalib merasa sedih. Namun, mereka juga tetap mendoakan Abdullah. Hari demi hari telah berlalu, dan hari yang dinanti pun akhirnya tiba. Seorang bayi laki-laki dari perut Bunda Aminah telah lahir ke dunia ini. Semua orang merasa bahagia, termasuk sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Dan beliau memberi nama kepada bayi mungil itu dengan nama Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib membawa cucunya Muhammad berkeliling Ka'bah dan ia berdoa, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji, baik bagi Tuhan yang di langit dan makhluknya yang ada di bumi." Demikian teman-teman, cerita mengenai masa kelahiran Nabi Muhammad. Di tahun yang sama, ketika Muhammad masih di perut Bunda Aminah, terjadi peristiwa besar yang dilakukan oleh Abraha. Ia hendak menghancurkan Ka'bah. Namun, Allah mengirim pasukan burung ababil untuk melindungi Ka'bah.
Dan seperti Abdul Muthalib, jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menjadi teladan kita hingga saat ini. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, pada tahun 570 Masehi. Sehingga sampai saat ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dengan nama Maulid Nabi. Setelah kita anak-anak bersama-sama melihat videonya yang telah diputarkan tadi, mari kita ulangi sekali lagi biar anak tidak lupa. Bagaimana? Setuju ya? Setuju dong. Beri tepuk tangannya dulu dong habis lihat video. Luar biasa sekali ya anak-anak. Tadi bisa melihat video kartun. Bagus apa tidak ya kira-kira? Bagus kan? Bagus. Nah, itu sedikit ya tentang kisah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kapan? Sejak beliau sedang di dalam kandungan ibundanya. Nah, di situ siapa toh nama ibunda Nabi Muhammad? Ayo, siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan siapa yang tahu. Pasti sudah tahu kan? Tadi sudah melihat ya. Ibundanya adalah Siti Aminah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ibundanya bernama Siti Aminah. Nah, itu dia, Siti Aminah. Nah, sekarang ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam siapa tadi? Ayo, namanya adalah Abdullah. Siapa? Abdullah namanya itu. Nah, kalau paman Nabi Muhammad siapa yang tahu? Ayo. Ayo, siapa yang tahu? Abu Thalib. Sekali lagi, Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kakeknya siapa kira-kira ya? Pak Wawan juga. Ayo, siapa ya? Siapa yang ingat? Ayo. Ayo, siapa yang ingat? Kakeknya adalah Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Sekali lagi, Abdul Muthalib. Ya, sekarang ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai, setelah dewasa, mempunyai istri. Nah, istrinya itu siapa? Khadijah. Nah, beliau juga punya anak. Anaknya adalah siapa ya? Fatimah. Ya, adalah Fatimah. Sekali lagi, Fatimah. Nah, itu dia adalah perjalanan ketika Nabi dari lahir sampai dengan Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi sekaligus Rasul itu dalam usia 40 tahun. Alhamdulillah ya. Kita sudah mengetahui siapa ayah Nabi Muhammad, siapa ibu Nabi Muhammad, siapa nama kakek Nabi Muhammad, siapa nama
paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan. Luar biasa ya, alhamdulillah sekali. Nah, dihafalkan lagi ya bersama mamanya juga ayahnya. Nah, ketika itu ada peristiwa yang besar, nak. Nah, peristiwanya tadi apa ya? Hampir sempat lupa. Nah, Nabi Muhammad di samping Nabi Muhammad itu beliau sudah kelihatan dari kenabiannya. Beliau ini adalah menjadi contoh teman-temannya, menjadikan dia itu baik kepada teman-temannya. Dia itu jujur dan juga tidak pernah merebut. Ketika punya teman itu baru tidak merebut, tidak direbut juga. Dikasih ketika dia punya, dikasih. Nah, ketika itu Nabi itu tidak bisa membaca. Seperti anak-anak pintar sekarang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, hebat semua. Tepuk tangan ya, tepuk tangan sekali lagi. Rasulullah, beliau itu tidak bisa menulis anak-anak dan juga tidak bisa membaca, atau disebut juga dengan ummi. Dia tidak bisa menulis dan membaca. Nah, ada peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Apa ya peristiwanya tadi? Apa ya dari filmnya tadi yang dapat kita lihat? Nah, dari situ ada tentara Abraha. Nah, ya. Ada tentara Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Nah, di situ dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, di situ apa? Tentara Abraha itu membawa kendaraan gajah yang besar, yang banyak. Tentara itu apa tujuannya? Ingin menghancurkan Ka'bah. Subhanahu wa ta'ala tidak terima. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk mengirimkan burung. Burung apa? Apa burung pipit? Apa burung apa kira-kira ya? Ya, burungnya itu adalah burung ababil. Nah, burungnya itu membawa batu-batu dari neraka. Diambil batu-batunya itu dari neraka, kemudian dicengkeram burung itu. Wah, di sini ada gajahnya. Gajahnya dijatuhi dan tentaranya itu di situ banyak sekali. Dijatuhi batu yang dibawa oleh burung ababil, dijatuhkan. Bluk, 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 bluk. Kemudian kena tentaranya itu. Kemudian apa yang terjadi dengan tentara itu? Tentara itu mati seketika. Mati semua, gosong, semua gosong. Bergajah tadi, tentara Abraha tadi. Itu dia. Luar biasanya ketika Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu apa toh Pak Wawan? Sebenarnya kok tadi belum disebut-sebutkan. Maulid itu adalah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo dijawab, Allahumma sholli alaihi. Itu Maulid. Jadi Maulid itu adalah hari kelahiran Nabi baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Di balik Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak beliau masih bayi ketika itu dan sampai beliau bermain bersama anak-anak, kemudian masa remaja beliau berdagang, dan kemudian ketika beliau umur 40 tahun ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan nabi sekaligus rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Pemimpin. Apa toh Pak Wawan hikmahnya? Nomor 1 adalah selalu bersolawat kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita solawat sekali lagi ya.
Sholawatnya nanti menirukan Pak Wawan. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sekali lagi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumul kiamah, di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bersama-sama dijawab amin Allahumma amin. Hikmah yang kedua, yakni senang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalian senang dengan kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, hampir lupa Pak Wawan ya, kelahirannya kapan? Itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Tahunnya adalah gajah, maka ketika itu kelahirannya Nabi disebut dengan tahun gajah, 571 Hijriah. Nah, hikmah yang ketiga, yakni menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah cinta, ini meneladani. Nah, kita mencontoh perbuatan siapa? Siapa yang tahu? Yang diterangkan tadi oleh Pak Wan. Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Jawab Allahumma sholli alaihi. Apa toh yang harus dicontohkan? Beliau ini selalu jadi pemimpin yang adil. Selalu adil ya. Yang kedua, menyayangi, selalu ibu, sayang bapak, sayang kakek, sayang nenek, sayang adik, sayang semuanya. Iya toh, ada lagunya itu, satu-satu aku sayang ibu. Nanti bisa dinyanyikan loh ya. Boleh dinyanyikan sendiri. Nah, itu. Terus yang ketiga, yakni tidak suka marah. Nah, itu dia. Tidak suka marah. Ketika beliau itu dijelekkan, tapi Nabi itu tidak pernah marah. Ketika Nabi dijelekkan, dicaci, dihina, tapi apa? Nabi tidak pernah marah. Nah, itu dia kesabaran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah beliau selalu jujur, tidak pernah bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 ya. Itu yang sholat yang 5 itu apa? Subuh, bersama-sama ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, anak-anak sudah berapa sholatnya? Yo, nah, ada yang masih 1, ada juga yang 2, ada 3, mungkin ada juga yang sudah 5. Hebat yang 5, beri tepuk tangan, kasih bintang, luar biasa. Bintang 5 ya kalau sudah 5 sholatnya, luar biasa. Nah, itu anak-anak ya, itu adalah kisah Nabi Muhammad SAW sejak lahir sampai beliau diangkat menjadi Rasul, Nabi dan juga Rasul. Dijawab Allahumma sholli ala Muhammad. Jawab Allahumma khairan wa billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.